Oke, ada kabar buruk dari karir Farhan Halim di Liga Jepang karena ternyata manajemen Nagano Triden memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Farhan Halim. Nah, kita akan bahas mengenai beberapa hal terkait dengan Farhan Halim. Salah satunya berkaitan dengan statistik atau catatan yang dibukukan atau didapatkan oleh Farhan Halim selama membela Nagano Triden. Jadi teman-teman pasti sudah tahu para voli mania, para fans voli Indonesia mengenai kabar bahwa ternyata kontrak dari Farhan Halim itu tidak diperpanjang oleh manajemen Nagano Triden. Kemarin manajemen Nagano Triden itu sudah mengeluarkan pernyataan resmi atau pengumuman resmi terkait dengan keputusan manajemen untuk melepaskan beberapa pemain. Jadi Farhan Halim itu bukan satu-satunya pemain yang akhirnya kontraknya itu tidak diperpanjang oleh Nagano Triden karena berdasarkan pengumuman yang disampaikan di situs resmi Nagano Triden ada 7 pemain termasuk Farhan Halim yang akhirnya tidak diperpanjang kontraknya. Tapi kita bahas dulu mengenai sebenarnya bagaimana sih performa dari Nagano Triden sendiri di SV League pada musim ini. Nah, ini adalah klasemen yang didapatkan oleh Nagano Triden di musim ini. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata Nagano Triden itu kan memang berada di posisi ke-10 karena mereka itu hanya mendapatkan 5 kemenangan. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa memang Nagano Triden itu bukanlah tim yang raksasa, bukan tim yang bersaing untuk menjadi juara. Bahkan kalau kita melihat bagaimana catatan kekalahan yang didapatkan oleh Nagano Triden itu kan memang sangat banyak. Mereka hanya mendapatkan 5 kemenangan, tapi di musim ini mereka sudah mendapatkan 39 kekalahan. Itu artinya ya secara kualitas kita bisa menyimpulkan sendiri tanpa perlu menyebut bagaimana kualitas dari Nagano Triden sendiri. Kalau untuk bersaing dengan tim-tim Big Four atau Big Three ya memang masih sangat jauh. Ini adalah klasemennya ya untuk di papan atas. Jadi di papan atas sendiri itu kan yang pertama itu adalah Suntory Sunbird, kemudian Osaka Bluetheon, kemudian JKT Sting IG. Ini adalah tim-tim yang memang langganan masuk ke final, mereka tim yang sangat diperhitungkan dan sejak awal musim itu kan memang diproyeksikan atau sudah diprediksi akan menjadi juara. Nah, kita balik ke beberapa pemain yang sudah resmi diumumkan keluar atau kontraknya itu tidak diperpanjang oleh manajemen Nagano Triden. Seperti yang saya bilang tadi bahwa Farhan Halim itu bukan satu-satunya pemain yang di kontraknya itu diakhiri oleh Nagano Triden. Ini adalah 7 pemain yang akhirnya tidak diperpanjang kontraknya. Nah, dari sini itu yang pertama adalah Koki Yamada, kemudian ada Hiroki Koto, kemudian Kento Nakajima, dan lain sebagainya. Farhan Halim sendiri itu sudah menyampaikan kalimat perpisahan kepada manajemen Nagano Triden. Jadi pada intinya salah satunya itu adalah dirinya itu merasa berterima kasih karena mendapatkan kesempatan untuk bermain di Liga Jepang bersama Nagano Triden. Ini merupakan kalau kita melihat bagaimana performa dari Farhan Halim ya keputusan dari Nagano Triden itu mungkin cukup masuk akal karena Farhan Halim itu kan memang tidak segacor ketika dirinya bermain di Proliga atau di Livoli lah ya misalnya karena ya persaingan di Liga Jepang itu kan jauh lebih kompetitif, jauh lebih sengit, jauh lebih istimewa jika dibandingkan dengan Proliga. Farhan Halim sendiri itu kan tidak selalu menjadi pilihan utama ya. Artinya dari situ kita bisa melihat gap antara kualitas Proliga dengan Liga Jepang. Farhan Halim kalau di Indonesia itu kan sudah bisa dikatakan sebagai raja lah ya di posisi outset hitter. Tapi ketika dirinya itu bermain abroad di Jepang, ya ternyata dirinya itu belum mendapatkan kepercayaan untuk menjadi pemain inti. Tapi semoga saja nanti kalau Farhan Halim itu bisa kembali abroad lagi ya bisa lah. Harapannya bisa untuk menjadi pemain inti di tim yang akan dibelanya. Ini juga menjadi sebuah pembuktian bahwa ternyata untuk pemain-pemain Indonesia yang abroad di musim ini itu kan ternyata memang tidak mendapatkan hasil yang menggembirakan. Misalnya Rivander Mulki itu kan ternyata di Liga Thailand itu juga belum gacor seperti biasanya. Bahkan tim yang dibela oleh Rivander Mulki itu kan tidak menjadi juara.
Begitu juga dengan Doni Haryono yang juga di di Liga Thailand. Bedanya adalah Doni Haryono itu kan membela Nakhon Ratchasima. Meskipun Nakhon Ratchasima menjadi juara, tapi kayaknya performa dari Doni Haryono itu kan memang tidak segacor biasanya. Nah, kita bahas mengenai bagaimana statistik yang didapatkan oleh Farhan Halim di Liga Jepang bersama Nagano Trident pada musim ini ya. Jadi ini adalah statistik yang saya ambilkan dari situs resmi S-League ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Farhan Halim itu bermain 33 kali di regular season pada musim ini. Nah, kenapa hanya bermain di regular season? Karena memang Nagano Trident itu tidak lolos atau tidak masuk ke babak playoff. Dari statistik ini kita bisa melihat bahwa untuk attack-nya ini adalah segini ya teman-teman. Misalnya untuk poinnya itu adalah 89, sementara untuk persentase suksesnya itu adalah 46,4. Kemudian untuk back attack-nya yang poin didapatkan oleh Farhan Halim itu adalah 10 poin, sementara sukses persentasenya itu adalah 43,5. Untuk statistik lainnya ini adalah total poin yang didapatkan oleh Farhan Halim itu adalah 101 poin. Jadi rinciannya itu adalah 89 poin dari attack, kemudian 8 poin dari block, dan juga 4 poin dari serve yang dilakukan oleh Farhan Halim pada musim ini. Dari situ ya sebenarnya performa yang ditunjukkan oleh Farhan Halim itu kan memang tidak sesuai ekspektasi, karena kalau dari awal kan kita pengen melihat Farhan Halim itu gacor banget. Tapi ya kita tidak boleh menutup mata bahwa Liga Jepang dengan Liga Indonesia itu kan memang jauh banget tuh. Liga Jepang menjadi salah satu liga terbaik di Asia. Pemain-pemain, terutama pemain asingnya yang datang itu adalah pemain-pemain yang beberapa grade A, sementara untuk di Proliga sendiri itu kan belum masuk sebagai, belum bisa lah dikategorikan sebagai salah satu kompetisi terbaik di Asia. Nah, ini sekali lagi menjadi bukti bahwa ternyata kemampuan para pemain Indonesia jika dibandingkan dengan Jepang itu ternyata berbeda cukup jauh. Ini tentu menjadi PR tidak hanya bagi PBVSI, tapi juga bagi pemain itu sendiri untuk bagaimana caranya meningkatkan kemampuannya sehingga bisa untuk bersaing di level internasional. Nah, pertanyaannya, kemana nanti Farhan Halim itu akan bermain di masa depan? Kalau untuk di final atau di Proliga untuk tahun ini sudah pasti enggak lah ya, karena kan tinggal final Proliga itu kan tinggal mempertemukan Jakarta Bayangkara Presisi menghadapi Jakarta Lavani. Nah, kemungkinan paling dekat itu kan nanti dirinya akan membela timnas Indonesia kalau masuk sekuat lah ya, tapi harapannya dengan kemampuan yang dimiliki oleh Farhan Halim ya seharusnya masuk kan. Kita pengen melihat Farhan Halim itu dari di timnas. Di SEA Games 2025 kemarin kan Farhan Halim tidak masuk, padahal seharusnya dengan kemampuan Farhan Halim ya seharusnya dirinya masuk, tapi katanya saat itu Farhan Halim itu sudah pengen membela timnas Indonesia. Ternyata dari PBVSI dan juga dari pelatih itu memiliki keputusan lain, sehingga akhirnya Farhan Halim tidak bisa membantu timnas Indonesia di SEA Games 2025 kemarin. Apakah Farhan Halim akan abroad lagi? Ya harapannya kalau saya, dan juga mungkin banyak volley-mania yang setuju bahwa Farhan Halim itu seharusnya bermain di luar aja lah ya, karena itu kan akan berguna untuk kemampuan Farhan Halim sendiri sebagai pemain volley profesional. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa doakan timnas volley Indonesia berprestasi dan juga volley Indonesia diurus oleh PBVSI dengan semakin baik lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.